Muhammad Haris, pembisnis muda dari Banten yang lebih sering disapa sebagai Kong Haris, mengembangkan golok yang menambah nilai estetika dengan beragam variasi dan inovasi perkembangan saat ini. Golok buatannya tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan merambah ke mancanegara. Marketing Langit Golok, itulah nama kantor perusahaan yang sekarang ia jalani. Kantor itu ia namakan Marketing Langit Golok karena diharapkan pemasaran dari kantor ini semakin tinggi semakin berkah. Dengan kata langit, ia berharap ia bisa lebih dekat dengan Allah dan kegiatan yang ia lakukan selama menjalani bisnis ini semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Hayati. Kali ini saya sudah bersama pembisnis muda yang sangat luar biasa yang patut kita contoh, yaitu pemilik kantor Marketing Langit Golok, tepatnya di Kampung Sawah, Kecamatan Petir, Serang. Bagi teman-teman yang penasaran nih siapa sih beliau, mungkin saya akan kenalkan ya terlebih dahulu. Beliau itu adalah Bapak Muhammad Haris ya, kayak yang lebih hangat dan sering disapa sebagai Engkong. Si Engkong mungkin, atau Engkong Golok. Kong Haris. Oh, Kong Haris. Bagaimana ceritanya coba kok bisa dipanggilnya Kong Haris? Oh, pertanyaan yang keren juga nih. Nama saya kan sebenarnya Muhammad Haris ya, tapi orang-orang bisa memanggil saya dan sering mengatakan saya itu Kong Haris sebenarnya. Jadi awal mula saya dipanggil Kong Haris itu lucu sekali. Jadi dari sejak kecil itu saya nggak tahu kenapa saya ada yang sering manggil saya Kong Haris. Nah, akhirnya saya kembangkan tuh nama Kong Haris itu karena saya mau mulai bisnis golok. Ternyata nama Kong Haris itu keren juga ya kalau di bidang golok ini kan. Akhirnya kan mulai dikenal kan, Kong Haris katanya golok Kong Haris seperti itu. Jadi dimanfaatkan ya, Dimanfaatkan. supaya jadi peluang gitu bagaimana caranya memajukan ini. Penasaran gak sih sama bisnis yang beliau jalankan dan bagaimana gaya kepemimpinan beliau yang diterapkan saat menjalani atau memimpin kantor Marketing Golok ini? Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjawab rasa penasaran kita semua. Pak, bisa diceritakan gak sih perusahaan yang sedang Bapak jalani atau bisnis yang sedang Bapak jalani itu seperti apa dan bagaimana gitu ya, visi, misi, tujuan bisnis Bapak itu seperti apa gitu? Oke, jadi perusahaan ini adalah perusahaan golok yang apa namanya bisa dikatakan juga kerajinan tangan ya, seperti itu ya. Jadi perusahaan marketing golok ini tidak hanya menjual golok-golok kebutuhan yang biasa dipakai kebutuhan para petani, tapi golok ini juga kita olah, kita inovasi biar bisa ada seninya gitu, seperti itu. Kayak apa namanya, bisa menjadikan ini golok ini menjadi oleh-oleh atau seperti yang lainnya. Nah, kalau berbicara visi dan misi juga untuk marketing golok ini sebenarnya sederhana. Cuma ada dua kata, yaitu perkembangan dan kemajuan. Kenapa saya pilih perkembangan dan kemajuan? Harapannya adalah untuk proses saya ingin pengembangan dulu. Nah, setelah pengembangan saya ingin ada kemajuan. Jadi semuanya dikembangkan. Setelah pengembangan proses, otomatis harus ada kemajuan, seperti itu. Oke, ada lagi? Ada. Pasti masih banyak nih orang-orang yang tanya-tanya dan penasaran akan bisnis yang sedang Bapak jalankan. Terus kalau untuk sejarahnya sendiri bagaimana sih Pak bisa sampai ada kantornya sampai segede ini gitu? Mungkin awalnya juga semua bisnis dari nol gitu ya Pak ya? Oke. Pertanyaan sangat menarik. Berbicara sejarah berdirinya ini ya, perusahaan ini atau sampai terjadinya kantor gitu ya. Oke. Sebenarnya sangat menarik sih awal sejarah dari perusahaan ini. Awal mulanya itu saya sebenarnya karena tidak punya uang jajan, sangat menarik, sangat lucu. Akhirnya saya termotivasi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang jajan tanpa minta ke orang tua, seperti itu. Nah, saya melihat potensi, ini ada potensi golok
yang harus saya kembangkan, dan saya coba, akhirnya ternyata potensinya sangat luar biasa loh. Terus saya coba, saya mulai, wow, ternyata ya sangat menggiurkan juga kan kalau kita olah dengan baik seperti itu. Ada lagi? Apa alasan Bapak gitu memilih bisnisnya bisnis golok itu? Karena kan tadi udah potensinya yang sangat besar gitu. Potensinya itu bisa dilihat dari apa aja sih Pak? Oh, untuk potensi ini ya sangat jelas ya, karena golok itu suatu kerajinan tangan dan ciri khas Banten juga ya, Indonesia banget kan. Jadi golok ini mempunyai nilai seni yang luar biasa. Mungkin seperti itu. Kalau sekarang itu sudah ada berapa karyawan ya Pak yang kerja di kantor Bapak ini? Oke, berbicara karyawan ya, untuk awal mulai ini kan sudah hampir 6 tahun ya. Awal tahun pertama saya punya 1 karyawan, saya jelaskan dulu dari awal. Nah, untuk 6 tahun ini saya sudah ada 30 karyawan. Sekali. Ada sih alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sedikitnya gitu bisa ngasih penghidupan ke orang lain. Itu karyawan Bapak itu dari daerah mana saja, apa daerah Cianjur gitu, atau dari daerah lain juga ada? Oke, mayoritas untuk, karena saya orang sini, otomatis saya ingin mengembangkan bagaimana caranya yang ada di desa Sinangsari ini untuk bekerja tidak menganggur, jadi meminimalisir pengangguran. Jadi hampir 7-80% ini mayoritas pekerjanya orang sini semua, orang desa Sinangsari semua, seperti itu. Itu rata-rata sudah berumur atau ada yang muda juga? Tentu jelas ini karena namanya produk ini jarang diminati anak muda, jadi rata-rata itu kalangan tua semua. Makanya saya juga agak kewalahan ini nih untuk untuk mengayomi para yang tua ini gitu ya, agak tertantang juga kan. Sedangkan saya juga kan masih muda seperti itu. Itu semuanya rata-rata sudah bisa membuatnya atau ada training terlebih dahulu gitu? Ada training terlebih dahulu. Berapa lama itu? Untuk training kita ini 3 bulan. Lumayan lama juga. Lumayan. Mungkin belajar dari yang sudah-sudah gitu. Iya, jelas. Di kantor ini kan tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya bukan produksi golok saja. Memangnya ada apa lagi Pak selain golok yang diproduksi? Oke, sebenarnya di sini tuh kan taunya golok tuh ya, apa sih golok kan? Paling juga ya, golok bedok atau golok apa. Nah, di marketing langit golok ini banyak sekali yang saya kembangkan, inovasi-inovasi yang kemarin saya lakukan. Jadi ada hampir 50 jenis golok di sini yang kita keluarkan. Nah, ini saya coba perlihatkan. Di sini sudah ada golok Kopa Kerawing, ini keluaran terbaru juga kan ya. Banyak sih golok pepetan, golok tanduk, ini golok Kopa Kerawing ya. Ini goloknya seperti ini. Itu memang sudah ada sejak lama atau dinamakan sendiri gitu dari Bapak? Ada yang sudah sejak lama, ada yang dinamakan sendiri sama saya. Karena saya juga kebingungan kan ya. Kan kalau dulu pasti goloknya golok tebas, golok apa kan. Nah, saya kan menciptakan nih inovasi nih, apa ya namanya yang sekira diterima oleh pasar kan, biar nggak monoton kan namanya. Akhirnya saya coba survei pasar, akhirnya diterima seperti itu. Itu beberapa macam berbeda dari bentuknya saja atau dari kegunaannya atau gimana ya, dari segi ketajaman gitu? Yang pertama adalah warnanya berbeda pasti ya, tentu saja, dan yang kedua juga pasti pembuatannya juga berbeda, waktunya juga pasti berbeda, dan pasti hampir 80% pasti berbeda sih sebenarnya, dan harga pun pasti berbeda. Kalau untuk proses pembuatan golok ini itu ada berapa tahapan aja ya Pak? Oke, berbicara proses pembuatan tahapan golok ya, yang pertama adalah mungkin penampaannya, penempaan minah, yang kedua adalah proses gagal, yang ketiga adalah proses harum dan lain sebagainya, dan terakhir mungkin adalah finishing ya. Jadi golok marketing golok itu mempunyai ciri khas yang luar biasa, yaitu adalah bilahnya atau mesinnya itu bisa ngaca loh. Bisa ngaca. Bisa saya perlihatkan seperti apa sih bisa ngaca ini. Nah, Ya Allah, gede banget. bisa Kalau ngaca bisa ini. dilihat. Oke. Ini
harganya sangat murah, hanya 150.000 saja. Itu terbilang murah ya Pak ya? Sangat murah sekali, serius. Ini dari banyak ya, dari bahan pel bekas, pel mobil, kita manfaatkan, kita daur ulang bagaimana caranya bahan-bahan bekas ini bisa kita jual dengan nilai yang sangat tinggi gitu. Dari bahan bekas saja bisa menghasilkan cuan ya teman-teman. Tapi itu tidak berkarat ya Pak ya? Untuk besi sendiri pasti berkarat ya. Masih berkarat. Pasti berkarat untuk besi sendiri itu. Cuma untuk meminimalisir karat tersebut kita sudah antisipasi dengan minyak ataupun aerosol seperti itu. Jadi kira-kira estimasi ketahanannya itu berapa lama? Ya sebenarnya kalau sering dirawat itu pasti tidak akan karat. Oh, Tidak akan karat. Ya. bagaimana caranya kita merawat produk itu? Kalau habis pakai ya langsung dicuci kasih minyak seperti itu cara perawatan. Menarik banget ya, ini kantornya sudah produksi banyak banget jenis golok gitu dan karyawannya juga sudah banyak. Ini kedepannya kembang pesat sekali. Kalau untuk pendistribusiannya itu Pak, sudah sampai daerah mana saja sih Pak? Oke, berbicara ini ya ini kita golok ini sudah kita kirim ke seluruh Indonesia ya. Kita tidak menjual offline, tapi kita memanfaatkan sosial media ya, baik itu marketplace ataupun yang lainnya untuk sosial media. Seluruh Indonesia kita sudah semua, baik itu dari Sabang sampai Merauke, itu ya sudah hal yang biasa untuk kami. Nah untuk keluar negeri sendiri kita ekspor hanya baru bisa ke Malaysia karena ada beberapa kendala yang kita tidak bisa belum lakukan gitu. Jadi kita untuk ekspor baru hanya bisa ke Malaysia. Yang pertama kendalanya apa? Kendala bahasa. Kalau Malaysia itu ya kita masih bisa lah Melayu kan. Hampir sama ya. Kalau bahasa Inggris kan kita juga kewalahan juga kan. Ya seperti itu. Gitu, berarti ini pendistribusiannya memanfaatkan transformasi digital gitu ya Pak, Iya. dengan menggunakan marketplace dan lain sebagainya gitu, sosial media yang lebih utama gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli secara langsung itu bisa? Bisa langsung kunjungan ke sini bisa kok. Cuman kita tidak terlalu memprioritaskan seperti itu. Jadi kita tuh lebih fokuskan ke media sosial sih online. Gitu. Kalau dari harganya sendiri itu ada kisaran berapa sampai berapa sih Pak? Harga sih variatif ya, sebenarnya tergantung kualitas juga kan ya. Jadi di marketing golf ini kita harga itu kita patok dari harga 150 sampai 10 juta seperti itu. Itu kalau misalnya dianya suka gitu ya mengoleksi golok pasti dibeli aja gitu. Ya namanya orang seneng kan gitu ya, pasti ya uang mau bukan apa-apa gitu ya, pasti dibeli aja gitu kan. Kemarin saya jual baru 10 juta kan, dia ya seneng gitu. Tapi itu rata-rata mereka belinya karena emang butuh atau gara-gara hobi? Nah di marketing golf ini kan sebenarnya ada kebutuhan juga, ada yang hobi juga karena buat koleksi, jadi berimbang. Jadi saya ciptakan di sini tuh bagaimana caranya yang nyari kebutuhan ada, yang hobi juga ada gitu. Mantap. Patut dicontoh banget buat teman-teman yang mau ini melakukan bisnis supaya bisa berinovasi gitu, menciptakan yang berbeda. Nah kalau untuk karya Bapak sendiri kan tadi ada juga yang dari luar daerah sini gitu ya Pak. Berarti dari berbagai budaya, kebiasaan, cara dia berbicara dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya Bapak menghandle gitu atau memanage mereka agar bisa tetap produktif dengan latar budaya yang berbeda-beda gitu? Sederhana sekali sistem jawabannya, yaitu dengan komunikasi yang baik sebenarnya. Dan komunikasi yang baik juga kurang cukup ya kalau tidak diimbangi dengan modal yang cukup juga sebenarnya. Karena kan orang juga kan pasti punya kebutuhan ya. Kadang kita modal kuat nih tapi komunikasi biasa aja, jadi kurang bagus juga kan. Jadi yang saya yang terapkan adalah komunikasi yang baik dan modal juga yang cukup seperti itu. Kalau modalnya sendiri itu ada apa aja sih Pak? Modalnya itu ya tentu jelas Dari materi. dari materi kalau berbicara modal. Nah karena marketing Laling Golok ini sudah hampir berjalan 6 tahun ya Pak
sebagai pemimpin, apa aja sih kendala Bapak gitu dalam menjalani bisnis ini? Oke, kembali lagi ke pertanyaan yang selanjutnya ya, yang tadi ya. Jadi kendalanya itu sama sebenarnya, yaitu dari modal dan dari komunikasi. Nah, makanya saya itu ingin mengimplementasikan dari dua kata ini, bagaimana caranya komunikasi saya terjalin dengan baik, modal saya juga berjalan dengan baik juga kan, sama-sama kuat kan, karena ini juga saling berkesinambungan ya. Kalau modalnya nggak baik pasti ada katakan, kalau komunikasinya nggak baik pasti ada katakan, kalau keduanya baik pasti berjalan dengan baik. Jadi cara Bapak mengatasi kendala-kendala itu seperti apa? Ya, komunikasi dengan baik, modalnya cukup. Seperti itu. Mungkin kalau modalnya cukup didapat dari keuntungan-keuntungan sini atau mau mencari investor gitu Pak? Untuk sementara kan saya kan terlahir dari keluarga sederhana ya. Saya kan dari kecil ya, tahu lah sendiri gitu bagaimana kehidupan saya. Saya mikir gimana sih saya caranya biar progresnya cepat, perusahaan saya cepat naik, bagaimana caranya saya nyari investor. Nyari investor. Sekarang udah ada hampir 5 investor yang masuk ke saya dengan kepercayaan yang luar biasa gitu tuh ya, tanpa ada sih MOU-nya seperti apa, cuma ya tidak bisa saya sebutkan kan ya. Tidak apa ini sih kan. Ya, seperti itu sih saya dari investor. Balik lagi ke kepemimpinan ya Pak ya. Setiap kali Bapak membuat keputusan itu Bapak selalu melibatkan karyawan Bapak atau semuanya pure hasil insting atau pertimbangan Bapak sendiri gitu? Ya kan, untuk ini ya, pengambilan keputusan ya, penting sekali. Ini kan saya juga kan banyak orang nih, saya tuh pengen manajemen yang baik itu seperti apa kan. Sering saya pelajari, sering saya kaji. Ternyata memang saya di sini sebagai pemimpin ya, tapi saya juga butuh ide-ide dari mereka gitu. Akhirnya saya bangun struktur perusahaan ini seperti apa, baik itu bisa dikatakan dengan manajer, dengan sekretaris dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan, kalau ada apapun itu, saya pasti bikin terlebih dahulu. Jadi saya memang udah punya feeling nih, tapi kayaknya ide-ide saya ini harus dikembangkan lagi nih dengan ide teman-teman gitu. Jadi saya rekrut, saya tampung ide-ide mereka. Kalau sekiranya saya lihat itu baik, kenapa saya enggak gitu ya? Akhirnya saya terima gitu, seperti itu. Jadi saya tuh tidak melibatkan saya pribadi, tapi saya melibatkan semuanya. Jadi akhirnya kan mereka juga termotivasi, semangat. Akhirnya kan mereka juga didengar gitu, seperti itu. Jadi semakin banyak ide semakin baik gitu ya Pak ya. Setuju. Melakukan mufakat musyawarah terlebih dahulu dalam membuat keputusan. Kalau contohnya sendiri itu dari segi apa Pak? Apa dari koleksi atau macam-macam golong ini gitu? Apa itu? Pengambil keputusannya? Jadi contohnya ya. Jadi kan terkadang kita tuh menemukan suatu masalah ya, apalagi di perusahaan pasti ada aja kan tiap hari, kayak kualitas yang kurang baik kan, kayak pelayanan yang kurang baik pasti ada untuk di perusahaan itu. Contohnya adalah pelayanan yang kurang baik dari customer service-nya kan ya. Nah, sering saya dapatkan nih, bagaimana solusinya, apa penyebabnya kan, apa permasalahannya, sering kita dapatkan. Terus kita harus ngapain kan? Coba saya tanya satu persatu gitu ya. Ini pelayanannya apakah harus cepat gitu tuh, apakah bagaimana? Akhirnya kita coba rumuskan sama-sama. Oh, ternyata pelayanan ini harus dibalas dengan cepat, harus dikirim dengan cepat, seperti itu. Agar bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, uang yang banyak gitu ya Pak ya. Konsumen juga merasa puas. Kalau pelayanan yang baik pasti konsumen merasa puas, seperti itu. Sudah banyak nih ya pertanyaan-pertanyaan yang beliau jawab untuk menjawab rasa penasaran kita. Nah, kalau untuk pesan-pesan dan harapan kantor marketing Bulog ini seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya sederhana sih, harapannya adalah sederhana sekali. Saya tuh ingin bagaimana caranya masyarakat di sini lah, khususnya desa Siransari, Kecamatan Petir, bisa mendapatkan pekerjaan kan ya, minimalisasi pengangguran. Itu pun saya udah senang banget kan. Emang itu tujuan awal saya, bagaimana caranya perekonomian yang ada di desa Siransari ini bisa terangkat. Sederhana sekali. Masya Allah, mulia sekali. Ya, itu dari hati sih sebenarnya, dari hati, dari hati serius. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan dengan
macam, motifnya macam-macam. Ini bilahnya. Setiap Iya, ada yang naga, ada yang wayang, dalamnya sendiri dari bahan apa? dari bahan tanduk, tanduk kerbau. Selain itu Bisa dari kayu, bisa. Bahan sarungnya, sarangkahnya. Ini bilahnya. ini dari Tanduk juga. tanduk juga. Hampir semuanya dari tanduk ya? Iya, ini kebanyakan tanduk. Itu proses finishingnya tuh. Boleh tahu nggak sih Pak? Ini Bagian finishing terakhir. gunanya buat apa? Gunanya buat menajam posisi. Oh jadi ini nih yang buat tangan keluar. Iya. Kita ke bagian ini. Kalau kita ke bagian ini, kita masih terakhir. Yang berat, yang menajam posisi. Nah, hati-hati pasti kena tangan ini kan, kalau hati-hati langsung. Pernah ada yang kena nggak sih Pak nangannya? Kering. Ya. Apalagi tangan saya udah berapa kali kena. Kalau kena itu bisa berdarah nggak Pak? Berdarah lah, namanya juga kena benda tajam. Tapi kenapa nggak pakai sarung tangan? Ribet. Kalau istilahnya pakai sarung tangan kena ini dulu. Dengan kabel ini pakai lap aja. Jadi harus super hati-hati apa ya? Iya, mestinya hati-hati, kalau nggak hati-hati bahaya. Kalau untuk ini yang mengerjakannya harus yang udah tua atau yang muda bisa. Bisa yang muda juga, mulai tergantung keahliannya. Kalau nggak punya keahlian nggak bisa. Yang penting hati-hati aja kali ya Pak ya. Yang penting hati-hati aja kerjanya. Kalau nggak hati-hati ngeri. Ini kan tajam. Itu yang sisinya harus kena ya Pak ya? Banyak. Yang sisinya harus di Iya harus kena semua. Nah ini biar proses ini berapa lama Pak? ya paling minimal 15 menit. Ini kan 10 menit jadi. Kalau untuk pembuatan golok ini pernah ada yang gagal nggak sih Pak? Ada sih. Itu kalau yang gagal dilihatnya dari apa? Kadang-kadang dari mata bilahnya kurang lurus. Ini kadang-kadang pada bengkok. Banyak yang gagal. Kalau yang gagal itu nanti Ulangin lagi. ulangin kemana? Di retur. Tapi tetap kan nanti ujungnya nggak jadi. Jadi kalau udah dibawa ke sini kan betulin lagi. Dikatin lagi. Udah gagal ya Pak. Tapi kalau udah dikembalikan ke sini gitu diproses lagi. Tapi tetap kan harganya nggak sama ya? Sama. Kalau cuma dirobahin ini dah masih bilahnya berapa?